Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang pertama tentu kita wajib bersama mensyukuri dan memberikan apresiasi atas inisiatif yang telah diambil oleh Ketua Dewan Pertimbangan beserta dengan seluruh jajaran pertimbangan DPP Partai Nasdem. Dalam hal ini Ibu Siti Nurbaya, Mas Pras, dan kawan-kawan lainnya seluruh fungsionaris Partai Nasdem. Seterusnya adalah saudara semuanya, para pemilik hari ini dan masa depan kita bersama, yaitu kalian, para remaja bernegara yang mengikuti program khusus yang dilakukan oleh DPP Partai Nasdem. Saya mengikuti acara ini dari tadi. Dari pembicara pertama, Saudara Fatan Abu Rahman, baik sekali, sampai kepada yang terakhir, Saudara Khairul Nisa. Sejujurnya saya harus katakan, sulit saya membedakan mana yang baik dan terbaik di antara kalian semua. Jadi saya berhadapan dengan para mutiaranya negeri ini, bangsa ini. Dan untuk itulah saya merasa bersyukur, berterima kasih kepada Sang Maha Pencipta. Ide dan gagasan mempertemukan kita semuanya di tempat ini. Bukan sekedar pertemuan, tapi memberikan sebuah makna yang amat luas sekali tentang arti keberadaan kita yang peduli kepada masa depan bangsa dan negara ini. Kita sayang dan cinta negara ini. Kita peduli pada seluruh kemajuan dan kemunduran negeri ini. Kita ingin bertanggung jawab dan kita ingin memberikan sesuatu yang berarti. Di sana saya lihat nafas, spirit, semangat, dinamika yang para remaja wujudkan, ekspresikan pada saya selaku Ketua Umum Partai Nasdem di tempat ini. Saya berterima kasih untuk ini. Saya merasa bangsa ini sewajarnya lah masih tetap mempunyai optimisme terhadap masa depan. Ketika remaja-remaja bangsa ini masih mempunyai sikap kepedulian, sikap yang ingin memberikan sesuatu yang berarti bagi proses perjalanan kehidupan kebangsaan kita. Maka makna daripada arti perjuangan gerakan perubahan untuk merestorasi bangsa ini, saya pikir Nasdem tidak sendirian. Dia mempunyai stok para orang muda bangsa ini yang ada di belakang mereka untuk meneruskan perjuangan gerakan perubahan. Memang itulah dia kenapa kita membawa tema gerakan perubahan. Karena pada sesungguhnya sekali lagi kita wajib bersyukur kepada Sang Maha Pencipta, Tuhan yang Maha Esa. Tidak semua negeri di permukaan bumi mempunyai keunggulan, faktor keunggulan seperti apa yang kita miliki di negeri ini. Kalian memahami itu, betapa luasnya wilayah kita, betapa strategisnya posisi geografis kita, berapa hebatnya sumber daya kekayaan alam kita, betapa besarnya potensi kemampuan kita. Itu semua merupakan satu advantage, given yang telah diberikan oleh Sang Maha Pencipta kepada kita. Hidup di negeri ini, dibesarkan di negeri ini, minum air susu dari ibu kita di negeri ini. Nah, bangsa ini menunggu sesuatu yang mereka perlu mendapatkan dari kita sebagai anak negeri ini. Tidak ada artinya semua kelebihan tadi yang telah diberikan oleh Sang Maha Pencipta kepada kita.
Kita tidak memahami betapa hebatnya anugerah ini. Ketika kita tidak memberikan rasa bersyukur atas kehadiran kita hidup di negeri ini, maka proses yang ada bukan mengarah kepada kemampuan dalam tingkat kemandirian yang ada pada diri kita. Memproses lebih banyaknya lahir bibit-bibit unggul di negeri kita. Membangun suatu martabat, harkat, dan budaya yang peradaban yang lebih hebat yang ada di negeri kita. Tapi bahkan kita terjebak pada pemikiran-pemikiran yang mereduksi pemikiran-pemikiran yang jenius menjadi pemikiran-pemikiran yang cetek dan bodoh. Itu yang harus kita waspadai. Untuk itulah kenapa pentingnya kita membangun kesadaran anak-anak bangsa ini, si pemilik negeri ini. Kita tidak mungkin menaruh harapan bangsa lain untuk datang ke negeri kita, membangun negeri kita. Cukuplah sudah catatan sejarah betapa duka dan nestapa yang kita alami sebagai kaum yang pernah terjaga selama 3,5 abad. Referensi kita adalah maju, mengambil referensi masa lalu sebagai pengalaman yang pahit atas penjajahan yang kita terima. Tapi hari ini kita mau menyatakan sejujurnya, sepantasnya kita bukan hanya sekedar duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan negara-negara lain. Bahkan harusnya kita punya ambisi yang lebih hebat. Kita bisa menjadi negara superpower kalau kita memang mau memberdayakan siapa kita sesungguhnya. Nah, syarat yang tidak dapat ditawar-tawar adalah bukan hanya mengandalkan kepada sumber daya kekayaan alam kita, positioning strategis wilayah kita, jumlah penduduk yang kita miliki begitu besar, garis pantai kita yang hebat, nomor 2 terpanjang di dunia. Bukan hanya itu. Bukan juga hanya kepintaran orasi para pemimpin-pemimpin elit negeri ini. Tapi sikap mental kita. Sikap mental kita yang bebas dan mampu membebaskan diri kita untuk tidak terjebak kepada hipokresi, kepura-puraan, lain di bibir, lain di hati, lain ucapan, lain tindakan. Itulah musuh kita bersama, karena memproses kebodohan yang lebih berarti dan besar pada negeri kita. Jadi, memang bagaimana kita membangkitkan keyakinan dan semangat kita bersama, bahwasanya yang dimaksudkan dengan gerakan perubahan itu adalah perubahan mentalitas kita, sikap dan perilaku kita. Itulah gerakan perubahan. Itu yang dibutuhkan bangsa ini. Lihatlah satu situasi yang objektif, fakta yang ada di tengah-tengah kehidupan kita berbangsa dan bernegara hari ini. Bangsa-bangsa lain sudah datang dengan penguasaan teknologi yang tinggi. Adab mereka berada di atas peradaban yang kita miliki. Sopan santun mereka, perilaku dan kepribadian mereka, toleransi mereka. Kita sudah kalah. Bukan hanya kalah dalam disiplin dan etos, tapi kita salah dan kalah dalam kepribadian yang kita miliki sebagai satu bangsa. Kita terlalu banyak membohongin akal sehat kita, diri dan kepribadian kita. Terlalu mudah untuk menyalahkan orang lain. Semua salah orang lain. Masalah tetek bengek menjadi masalah yang hebat sekali di negeri ini. Tapi masalah yang hebat menjadi tidak ada arti apa-apa. Kita sudah terbalik berpikirnya sekarang ini. Itulah yang harus kita pelajari. Itulah yang harus kita perangi. Sekali lagi gerakan perubahan. Untuk apa? Untuk merestorasi Indonesia. Apa terminologi
teknologi yang sesungguhnya, esensinya restorasi itu. Restorasi itu dimaksudkan adalah untuk memugah kembali, membangun kembali, menguatkan kembali semua apa yang telah kita miliki. Dimulai dari kearifan lokal, adat, istiadat, budaya yang kita miliki. Itulah otentiknya Indonesia yang harus kita pertahankan. Kemajuan modernisasi kita boleh terima, tetapi otentik budaya Indonesia, Indonesia yang kita sesungguhnya tidak boleh kita lenyapkan. Kepada siapa kita boleh berharap di negeri ini? Sekali lagi saya katakan, bukan pada orang-orang generasi seperti model saya ini. Kita tidak punya harapan banyak pada usia-usia yang seperti ini. Seharusnya tahu diri. Jangan terus-menerus mabuk dengan kekuasaan dan keinginan membangun interest pribadi dan kelompok. Tapi saya lebih menaruh harapan pada remaja bangsa ini. Pada remaja yang masih mempunyai dedikasi, mempunyai cita-cita yang besar dan idealisme mereka. Di sana masih ada kejujuran, masih ada keberanian, dan masih ada keinginan untuk memperbaiki dan berjuang untuk sesuatu yang lebih hebat. Maka saya titipkan harapan kepada kaum remaja di negeri ini. Ini bangsa kita. Teruskan perjuangan untuk memberikan dan membangun bangsa ini lebih hebat lagi. Kita hormati generasi senior kita, tapi generasi senior pun harusnya bisa tahu diri untuk menyatakan sudah saatnya kaum remaja kita lah yang harus kita perkuat untuk masa depan bangsa dan negara yang kita cintai. Maka program remaja bernegara ini adalah ibarat keberadaan kita di satu oasi di tengah-tengah padang pasir yang sulit untuk mendapatkan situasi kerimbunan dan mungkin setetes air. Kita membawakan secangkir air, dan itulah program remaja bernegara. Terima kasih Ibu Ketua Dewan Pertimbangan, Ibu Siti Nurbaya dan kawan-kawan semuanya, dan kepada kalian semuanya, anak-anak. Majulah terus. Jatuh bangun. Itu akan merupakan suatu rintangan, cobaan yang kalian akan hadapi. Perjalanan tidak selamanya mulus, tapi tekad, semangat, seperti apa yang pernah dikatakan dalam pepatah. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Selamat berjuang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan. Terima kasih.